Halo kawan pajak, kembali lagi bersama kami di channel YouTube KPP Pratama Tanjung. Perkenalkan, saya Faisal, di sebelah saya ada Bapak Mino. Nah, kami penyuluh pajak dari KPP Pratama Tanjung. Pada kesempatan kali ini kami akan berusaha mengedukasikan ya Pak ya, terkait apa ini Pak pada sore hari ini, pada kesempatan kali ini Pak. Jadi gini Mas Faisal, di bulan Januari, Februari, Maret ini kan lagi musim-musimnya lapor SPT. Betul. SPT tahunan kan. Jadi SPT tahunan itu ada SPT orang pribadi terkait dengan dia sebagai pegawai PNS, TNI Polri, atau ada juga SPT orang pribadi sebagai dia usahawan. Nah, yang mau kita bahas pada saat ini yaitu terkait dengan pelaporan SPT orang pribadi usahawan. Seperti itu. Oke, baik. Pak, kalau yang dimaksud usahawan ini orang-orang yang seperti apa ya Pak ya? Nah, usahawan itu kan banyak ya Mas Faisal ya, terkait dengan orang usaha itu bisa juga dia sebagai usaha, dia UMKM. Contohnya dia itu jual beli, mungkin dia buka warung. Nah, kan bisa juga, atau bisa juga dia itu jualan secara online. Ya, intinya ketika dia punya usaha, dia UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, bisa dia menggunakan sebagai kegiatan usaha. Oke, berarti usaha yang dimaksudnya ini berarti UMKM ya Pak ya? Iya. Nah, berarti UMKM ini berkaitan dengan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2022 ya Pak ya? Ya. Yang mendapatkan fasilitas 0,5% dalam pembayaran pajaknya gitu. Oke. Jadi tadi yang Bapak sudah singgung, kita ini kan pengen melakukan pelaporan SPT ya Pak ya? Ya. Nah, langkah-langkahnya nih Pak, kita mungkin kalau yang saya tahu ini kan pertama kita harus menyiapkan dokumen dulu ya Pak ya? Ya. Nah, kira-kira dokumen apa aja nih Pak yang semula kita harus siapkan dulu Pak? Baik. Sebelum kita masuk ke dokumen, dipastikan si wajib pajak itu punya akun Kortek dulu ya. Oke, baik. Nah, Kortek itu kan berbeda sama ketika dulu kita lapor SPT lewat DJP online. Kalau dulu DJP online itu basis pemajakannya pakai NPWP. Nah, kalau untuk Kortek saat ini tahun 2025 yang untuk laporan SPT tahun 2026 itu menggunakan NIK nomor induk kependudukan. Yang ada di KTP itu berarti Pak ya? Betul, jadi yang ada di KTP. Ketika wajib pajak itu punya NPWP dulu, nah, dia itu kan ada yang punya, ada yang enggak kan gitu. Nah, sekarang setiap warga negara itu kan punya NIK, punya KTP. Betul, dari lahir tuh Pak. Nah, lahir. Ketika dia punya usaha, ya harus dong dia aktivasi Kortek, mendaftarkan diri di Kortek. Nah, ketika sudah mendaftarkan diri di akun Kortek, baru kawan pajak perlu menyiapkan dokumen ketika si wajib pajak itu dia kegiatan usahanya itu sebagai usahawan. Ya. Nah, dokumen apa aja tuh Pak? Jadi Pak, dokumennya ya salah satunya ya daftar peredaran usaha. Oke, berarti rekapan omset ya Pak ya selama 1 tahun. Nah, ya daftaran peredaran usaha itu dia terdiri dari dia bisa buat sendiri di Excel. Oke, berarti di luar ya, di luar ya Pak ya. Jadi seperti pencatatan lah. Contohnya gini, di bulan Januari dia itu omsetnya berapa? Nah, tinggal tulis omset ini omset bruto ya, omset bruto. Nah, tinggal dia hitung nih omset brutonya berapa. Berarti bruto ini sebelum dikurangi biaya ya Pak ya berarti ya? Iya. Baik. Kemudian sebelum dikurangi biaya. Nah, ketika udah dibuatkan, baru nanti dia itu kalau sesuai dengan PP 55 kan ada kebijakan itu kan ada batasan yang tidak dikenakan pajak ketika omsetnya kurang dari 500 juta. Nah, itu ya itu di daftar peredaran usaha. Itu yang pertama ya kawan pajak ya. Nanti kawan pajak bisa
lihat peredaran bruto itu seperti apa. Disiapkan ya Pak ya, berarti ya sebelum kita lapor SPT. Pertama. Yang kedua itu bukti potong atau bukti pungut. Nah, ketika kawan pajak itu melakukan transaksi sama si bendahara pemerintah atau instansi pemerintah, kawan pajak dapat bukti potong, nah kawan pajak bisa siapkan nih bukti potongnya selama 1 tahun, dari mulai mungkin Januari sampai dengan Desember itu kalau ada disiapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan daftar harta atau utang. Nah, itu juga harus diisi semuanya. Jangan sampai kelewat ya. Jadi nanti kalau ditanya hartanya dari mana, nanti kan jadi bisa jawab lah. Ketika dia ditanya terkait daftar harta maupun utang. Yang keempat terkait dengan daftar anggota keluarga. Nah, anggota keluarga itu silakan kawan pajak update di profil di Korteknya masing-masing. Oh, berarti bisa mandiri Pak ya? Ini dilakukan sebelum mandiri sebelum lapor SPT tahunan untuk usahawan seperti itu. Kira-kira gitu. Oke, berarti tadi dari yang daftar peredaran usaha, kemudian daftar hartanya ya Pak ya, terus ada juga yang anggota keluarga tadi diupdate ya Pak ya. Jadi kalau itu semua udah ada nih, kita udah siap nih berarti Pak ya untuk pelaporannya. Jadi setelah kita buat peredaran usahanya tadi, kita udah ada nih Pak ya datanya berapa yang nantinya akan dihitung dalam perhitungan pajaknya ya Pak ya. Oke, kemudiannya berarti kita langkah pertama tadi kan Bapak sudah menyinggung terkait aktivasi Korteks ya Pak ya. Berarti di sini wajib pajaknya sudah bisa masuk ke Korteks berarti Pak ya. Oke, dia masuknya ke Korteks. Websitenya di korteksdgp.pajak.go.id. Ya. Oke, nah dari situ itu dia. Kan yang satu kawan pajak situs yang digunakan untuk pelaporan itu di korteksdgp.pajak.go.id. Langkah berikutnya apa nih Pak Mino? Setelah kita sudah menyiapkan data, apa yang kita lakukan berarti sekarang? Setelah kawan pajak siapkan tadi terkait dengan peredaran bruto, terkait dengan bukti potong, terkait dengan daftar harta dan daftar keluarga, kawan pajak bisa langsung login ke Korteknya. Ya, pertama ketika kawan pajak mau login, silahkan input nick-nya kawan pajak. Berarti nanti tampilannya nick ya Bapak ya. Nick, terus nanti masukkan kata sandinya, terus lalu ketik lagi captcha-nya, langsung klik login masuk gitu. Jadi untuk masuk ke Korteks ini kita membutuhkan nick sama password yang sudah diaktifasi itu ya Pak ya, yang dilakukan sudah diaktifasi. Di Korteks ini kan terkenal dengan banyak fungsi ya Pak ya, maksudnya di dalamnya semua sudah terpusat. Jadi untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya semuanya sudah di satu tempat. Nah, untuk melaporkan SPT ini nanti di menu yang mana Pak ya? Nah, untuk di Kortek di menu pelaporan SPT ada menu terkait dengan kita membuat draft SPT dulu. Betul ya, membuat draft SPT itu di surat pemberitahuan SPT. Berarti nanti diklik di surat pemberitahuan, klik, terus surat pemberitahuan lagi diklik, terus lalu pilih buat konsep SPT-nya. Jadi kita bikin draftnya dulu Pak ya, di menu klik buat konsep SPT. Siap, kemudian nah ketika sudah membuat draft SPT, kawan pajak bisa pilih PPh orang pribadi. Jadi nanti ada pilihannya PPh final, PPh orang pribadi, pasal 21, yang kita pilih PPh orang pribadi. Jangan salah klik ya. Terus kita klik lanjut lagi. Nah, ketika sudah lanjut, terus kawan pajak pilih SPT tahunan. Kan ada dua jenis periode SPT nih. Ada SPT bagian tahun pajak, ada SPT kita pilih tahunan. yang SPT tahunan. Terus setelah itu baru pilih periode dan tahun pajak, yaitu periodenya dari Januari sampai Desember tahun 2025. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini muncul nih Pak, ada normal dan pembetulan. Yang saya pilih yang mana nih Pak? Nah, ketika kawan pajak itu nemu antara normal sama pembetulan, ketika belum pernah lapor berarti pilihnya yang normal. Berarti pembetulan itu jika sudah terlapor yang normal ya Pak ya? Pernah lapor itu berarti nanti munculnya pembetulan. Sudah, berarti sini saya klik buat konsep, kemudian muncul nih Pak di menu tadi nih Pak. Apa yang selanjutnya saya klik Pak? Nah, ketika sudah klik konsep, membuat draft segala macam, baru kawan pajak klik gambar pensilnya. Pensil yang ini ya sebelah. Sudah saya klik gambar nih Pak. Pensil. Setelah gambar pensil diklik,
nanti muncullah Indo Untuk SPT. Oh, ini wah banyak juga Pak isiannya Pak ya. Iya. Oke, di kita Indo mulai SPT. dari mana nih Pak untuk usahawan nih Pak untuk mulai lapor? Ya, kita mulai dari di sini kan ada beberapa ya. Ini kan di Indo SPT kita klik. Oke, berarti di bagian headernya ya Pak ya. Di headernya. Oke. Baru nanti kan pajak bisa pilih kegiatan usahanya. Oke, berarti kita klik kegiatan usaha. Kegiatan usaha. Oke. Setelah klik kegiatan usaha, baru nanti kawan pajak pilih metode pembukaan atau pencatatan. Nah, Oke. itu kawan pajak pilihnya yang pencatatan. Oke, berarti ini yang langsung muncul ya secara defaultnya memang di pencatatan ya Pak ya? Ya, di pencatatan. Oke, sudah saya pilih. Kemudian kita lanjut lagi nih Pak. Setelah pencatatan langsung ke bawah lagi. Nah, di sini di bagian Indo SPT ada status kewajiban perpajakan suami istri. Oke. Nah, ini di Oke, berarti ini identitas kita ya Pak isinya Pak ya? Ya, Jadi nanti kalau ada yang tidak sesuai kita edit dulu ya Pak ya? ya, Oke, ini kalau sudah sesuai berarti kita bisa langsung lanjut langsung bagian lanjut berikutnya ke Pak ya? bagian Indo SPT atau ikhtisar penghasilan neto. Oh, ini ada pertanyaan ada 4 nih Pak. Yang mana aja nih Pak yang saya jawab nih Pak? Nah, untuk apakah Anda menerima atau penghasilan Oke. dalam negeri? Nah, ini tinggal klik Tidak. tidak. Oke, baik. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Nah, di sini kawan pajak pilihnya ya. Oke. Sistem akan menampilkan nanti ada menunya Pak. 1B2 ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, terus ke Indo SPT ikhtisar penghasilan itu. Nah, di sini apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Lah, ini tinggal pilih ini, kalau tidak. Oke, Iya. tapi sini kita pilih yang iya ya Pak ya, termasuk yang memiliki peredaran bruto yang dikenakan Iya. PP final. Iya. Yang tadi yang PP 55 itu ya Pak ya, Bapak Iya. sudah sebutkan. Oke. Pertanyaannya muncul lagi nih Pak. Apakah Anda menggunakan norma? Oh, ini saya bisa pilih tidak berarti Iya, Pak ya? bisa pilih Oke. tidak. Saya pilih tidak karena memang penghasilan dari usahawan itu hanya dari kegiatan usahanya saja Iya. dan tidak menyelenggarakan pembukuan. Baik. Kalau sudah kita isi ini berarti kita nanti menyesuaikan ya Pak ya, maksudnya Menyesuaikan. di pertanyaan ini kan dalam hal ini hanya usahawan. Iya. Berarti yang saya isi hanya yang terkait penghasilan dari usaha. Oke, ya nantinya berarti setelah diisi ini akan muncul menu diminta mengisi lampiran 3A 4 bagian B ya Pak ya, lampiran 3. Mohon maaf, di lampiran yang 3B bagian A. Nanti di situ ada penghasilan PP 55. Oke, kita lanjut lagi berarti Pak Mino. Ini di bagian C ya Pak ya? Bagian C. Di bagian C ini ada perhitungan pajak terutang. Di sini ada tampilan penghasilan netonya ya Pak ya? Penghasilan neto. Nah, kemudian berarti di bagian ini yang perlu diperhatikan terkait pengisian penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak. Ini kaitannya dengan yang tadi ya Pak ya, daftar anggota keluarganya Pak ya? Iya, jadi disesuaikan aja kawan pajak ketika tidak penghasilan tidak kena pajak itu kawan pajak sudah statusnya sudah nikah atau belum. Oke. Kalau sudah nikah, punya anak satu, berarti pilihnya K1. Oke, berarti sini Seperti saya itu, pilih. tinggal Oke. pilih aja K1, nanti menyesuaikan lah. Disitulah batasan kawan pajak yang tidak dikenakan pajak. Oke, berarti kalau yang lainnya mungkin ini saya bisa langsung ini ya Pak ya? Bisa langsung dilanjut aja berarti Pak ya? Lanjut aja. Oke, berarti untuk yang lainnya jika memang pertanyaan ini dijawab sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Tapi namun untuk yang usahawan, kita memang isiannya terfokus ke bagian yang tadi terkait penghasilan dari usaha. Tadi kan di dalam pertanyaannya ada diminta untuk mengisi lampirannya Pak ya? Iya. Nah, berarti kita langsung menuju ke lampiran L3B. Lampiran berarti, Pak 3B. ya? Oke, di lampiran 3B ini tadi ini kayak Bapak sempat menyinggung terkait dengan daftar peredaran usaha ya Pak ya? Iya. Nah, bagaimana nih Pak kaitannya nanti yang terkait pengisian di lampiran 3B sama tadi yang Bapak sampaikan itu? Nah, di lampiran 3B itu terkait dengan rekapitulasi peredaran brutonya ya. Oke. Nah, ini kawan pajak bisa isi terkait dengan lampiran yang ada di L3B rekapitulasi peredaran brutonya. Nah, ini
kawan pajak bisa klik di gambar pensilnya. Ini ada logo pensilnya Pak ya. Oke, berarti kita klik logo pensil. Diklik, nanti ya kawan pajak bisa isi nih per masa bulan. per bulannya berapa. Oke. Nah, jadi nanti ini berarti aja. disesuaikan ya Pak ya. Berarti coba saya contoh nanti ini saya isi. Oke. Nah, hasilnya ini tadi yang Bapak sebutkan di awal ini berarti ada di 500 juta ya Pak yang tidak dikenakan ya Pak ya. Iya. Nah, di sini tampilannya sudah menunjukkan nih Pak bahwa yang di bawah 500 itu tidak dikenakan pajak, yang dikenakan setelah selisihnya ya Pak ya. Selisihnya setelah lebih dari 500 juta baru dikenakan pajak. Contohnya gini, kawan pajak punya omset tiap bulan itu 100 juta. Oke. Januari, Februari sampai dengan Mei itu kan 500 juta. Nah, setelah Mei, Juni baru dia dihitung PPh finalnya berapa, dikalikan 0,5%. Nanti ketika kawan pajak itu udah nginput, itu langsung otomatis dia ngitung sendiri di Kortek ini. Iya, ini dia ada muncul nih Pak. Ini udah muncul. Jumlah PPh bersifat finalnya yang terutang. Iya, seperti itu. Nanti ketika sudah diisi semua sampai dengan Desember, baru kelihatan berapa PPh final yang harus dibayar kawan pajak itu berapa. Baik, berarti tadi terkait dengan peredaran usaha ini, di sini langsung muncul terutangnya, wajib pajak kalau mau bayar bagaimana nih Pak? Kalau kita udah tahu nominalnya nih Pak. Ketika sudah tahu nominalnya, kawan pajak bisa langsung buat kode billing. Ya, ketika dia PPh finalnya yang harus dibayar berapa, itu disesuaikan aja. Pokoknya 1 juta ya, bikin billing cuma 1 juta. Oke, berarti nanti ini saya coba praktekkan buat kode billingnya Pak ya. Iya. Kalau sudah saya bayar, berarti nanti nominal pembayarannya otomatis langsung muncul ya Pak ya? Otomatis langsung muncul dan baru SPT-nya bisa dilaporkan. Ketika kawan pajak belum bayar, ketika udah isi di peredaran brutonya ada PPh terutang, PPh finalnya, itu belum bisa lapor untuk SPT-nya. Berarti apabila penghasilan kita semata-mata dari usaha yang dikenakan PPh final yang UMKM ini ya Pak ya, berarti kita tadi isi di lampiran 3B-nya itu ya Pak ya? Iya. Oke, kemudian berarti kita tadi yang Bapak juga sampaikan di awal, kita harus menyiapkan daftar harta ya Pak ya? Iya. Nah, kalau saya lihat ini dari aplikasinya ada lampiran 1 Pak tadi Pak. Nah, lampiran 1. Di lampiran 1 ini kita mengisi aset ya Pak ya? Iya, betul. Ya, itu wajib diisi ya kawan pajak ya. Karena apa? Karena kalau nggak diisi nanti SPT-nya juga nggak bisa dikirim juga. Oke, berarti harus melaporkan hartanya ini sesuai kondisi kapan nih Pak? Kondisi kapan nih Pak? Awal tahun? Sesuai kondisi akhir tahun pajak. Itu Desember tahun 2025. Oke, berarti ini saya coba tambahkan ya Pak ya. Oke, berarti isiannya lumayan banyak ya Pak ya. Berarti ini harus dilengkap ya Pak ya. Harus lengkap, itu harus lengkap diisi. Ketika ada tanda bintangnya ya wajib diisi ya kan pajak ya. Semisal nih Pak, saya mau masukin saldo rekening saya, itu nominalnya yang sekarang saya mau lapor ini punya atau saldo di akhir tahun 2025 tadi? Saldo di akhir tahun 2025. Silakan kan pajak sesuaikan dengan waktu tahun 2025. Oke, baik. Kalau semisal tadi kan kita rekap kembali ya Pak ya, apa saja yang sudah kita isi. Jadi tadi di induknya itu kita sudah menjawab pertanyaan mengenai apakah penghasilan dari usaha. Kita sudah klik ya. Kemudian kita sudah mengisikan terkait peredaran brutonya. Kita juga sudah laporkan terkait dengan daftar harta yang kita miliki ya Pak ya. Nah, satu lagi tadi mungkin yang belum kita ini, semisal Pak, ternyata selama ini saya pernah bertransaksi dengan pemungut sekolah. Nah, kemudian saya dapat yang namanya bukti potong tuh Pak, ada notifikasinya. Itu bagaimana Pak ya? Nah, ketika kawan pajak dapat bukti potong dan itu diterbitkan via Kortek, nanti di Kortek itu akan muncul otomatis bukti potong itu. Pokoknya dari dinas pendidikan atau dinas apa kan gitu lah, nanti akan muncul terkait dengan mungkin dia penjualan ATK atau apa, itu akan muncul otomatis ketika udah dipotong. Nah, tinggal nanti dicek lagi, disesuaikan, nanti bisa sebagai kredit pajak. Nah, seperti itu. Baik, berarti kalau
ini kan kalau itu contohnya mungkin ada usaha ya Pak, ada usaha yang dipotong. Namun jika kita usaha kita bisa menunjukkan suket itu kita dipotongnya 0,5% berarti Pak ya? Iya, kita 0,5% ketika si kawan pajak bisa menunjukkan suket PP 55. Jadi kawan pajak harus mengajukan permohonan terlebih dahulu nanti. Ya, di Korteknya. Oh, lewat Kortek juga berarti Pak. Nah, ketika nanti kawan pajak bisa menunjukkan terkait dengan suket tadi, nanti dipotongnya bukan yang 1,5% atau 2% ya. Nah, cukup yang 0,5% aja. Oke. Baik. Berarti tadi jika semua SPT-nya sudah kita isikan, langkah berikutnya di paling bawah ini SPT-nya nanti bisa berstatus nihil ya Pak ya? Nihil. Benar. Atau lebih bayar, atau bahkan kurang bayar ya Pak bisa. Ya? Nah, ya oke. Nah, kalau sudah itu kita bisa centang ya itu Pak ya? Ada menu centang. Kemudian ini yang mana Pak ya? Simpan konsep atau bayar dan lapor? Nah, bisa langsung bayar dan lapor. Ya, ketika tadi yang dengan syarat yang PP 55 tadi sudah dibayar ya. Dibayarkan. Oh, oke. Tadi ada tampilan menunya ya Pak ya. Jadi kita harus sudah bayarkan. Kemudian berarti kita tinggal klik bayar dan lapor. Iya. Di sini kita masukkan diminta Pak kode otorisasi. Kode otorisasi ini berarti yang mana ya Pak? Kode otorisasi itu dia kan seperti penandatangan sertifikat digital ya. Sertifikat digital. Ya, kawan pajak bisa samakan ketika mau login passwordnya disamakan juga nggak apa-apa. Oke, baik. Berarti saya klik bayar lapor, saya masukkan kode otorisasinya. Kemudian ini sudah ya Pak ya? Sudah terlapor ya Pak ya? Sudah terlapor. Seperti itu. Jadi Kortek itu hanya semudah itu sebenarnya. Seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti dari tadi yang kita laporkan mungkin kita hanya butuh waktu 15 sampai 30 menit kalau semuanya sudah ada datanya Pak ya. Kalau sudah ada datanya cepat sampai ya. Benar 15 sampai 20 menit sudah selesai. Oke. Mungkin juga tadi apa yang kita coba diskusikan ini belum tersampaikan semua ya, kawan, ya Pak ya. Jadi nanti kawan pajak jika memiliki informasi mengenai pelaporan SPT tahunan, kami siap membantu kawan pajak sampai berhasil terlapor ya Pak ya. Nanti kawan pajak bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat atau ke KP2KP yang tidak jauh ya Pak jaraknya dari lokasi kawan pajak, atau bisa menghubungi nomor layanan kantor yang bisa diakses di Instagram kami ya Pak ya. Instagramnya di Pajak Tanjung. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan video panduan atau salindia mengenai SPT ya Pak ya. Namun juga mungkin belum siap untuk lapor SPT-nya. Ada yang namanya simulator ya Pak ya. Iya, ada bisa. Ya, Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan simulator yang ada panduan langkah per langkahnya untuk pelaporan SPT tahunan kawan pajak. Mungkin untuk video kita kali ini dicukupkan sampai sini ya Pak ya. Ada lagi kah Pak yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Ya, pesan kami kepada kawan pajak untuk lapor SPT tahunan tahun 2025 jangan sampai terlambat. Lebih cepat lebih baik, karena nanti kalau sudah di akhir-akhir mungkin ada terkendala dengan sistem. Saya sarankan untuk lebih cepat karena jatuh temponya tanggal 31 Maret tahun 2026. Itu aja pesan dari kami. Oke, terima kasih kawan pajak, sampai jumpa di video berikutnya.